Gus, kayak aku nggak lama lagi lah nih. Hah? Iya kan? Dapat tulisan apa aku nanti ini? Warisan apa? Tapi apa aku nih? Sakit perutku. WC lah kau kalau gitu. Tak bisa keluar. Terus sembelit dah nih. Malas dah rasanya. Ini PTW dingin sih. Kalau mati AC, Bang. Kan di sini emang gak ada AC, Bujang. Halo, Mak. Sakit apa kau nih, Jam? Demam, meriang, kembung, sembelit. Oh, kayaknya aku tahu kau sakit apa, Tex. Kau nih tipes nampaknya. Iya, Kak. Bagusnya minum apa lah nih? Ini dia solusinya. Hah? Stimuna? Obat apa tuh, Besti? Nah, jadi tuh orang demam, BAB-nya tuh harus lancar. Nah, kalau kau minum ini, BAB itu bisa lancar. Nah, hawa panasnya bisa cepat keluar. Ini berapa banyak nih? Nah, tante aku minum ini 1 kali 5 biji, sembuhnya langsung hilang. Hah? Boleh ke? Nggak tahu juga sih. Tapi lebih banyak itu lebih baik. Lagian ini kan juga obat herbal, obat herbal. Jadi harusnya ini aman. Pak, mengenai obat Stimuna dikatakan bahwa obat tersebut mengandung bahan tanaman beracun. Apakah itu benar, Pak? Lalu Pak, mengenai mahasiswa yang tidak sadarkan diri di kamar kosnya dengan inisial A itu gara-gara dehidrasi karena obat Stimuna itu bagaimana, Pak? Apakah ini artinya BPOM gagal meregulasi penggunaan obat berbahaya, Pak? Oke, jadi semuanya tenang ya. Kami dari pihak BPOM ini sudah melakukan pengecekan kepada mahasiswa tersebut bahwa itu murni mahasiswa Indonesia ini sudah menggunakan aturan sesuai dosis penggunaan obat tersebut. Tentu akan terjadi overdosis dan timbullah efek samping, ya dong. Nah Pak, bukannya itu obat herbal Pak? Nah, katanya tanaman itu tanaman beracun Pak, apa benar? Bagaimana jika masyarakat menjadi takut mengonsumsi obat herbal, Pak? Oke, jadi obat tersebut itu mengandung tanaman yang namanya itu Phyllanthus niruri. Dan saya tegaskan bahwa tanaman ini tidak beracun. Dan juga kami dari pihak BPOM ini tentunya sudah melakukan pengawasan terhadap obat tersebut melalui pengujian dan keamanannya. Nah, sebagai konsumen tentunya harus juga tahu dong apa itu EBM, terkait EBM dari obat tersebut. EBM? Apa itu, Pak, EBM? Nah, apa itu EBM? Jadi tahu. Ini dia solusi. Evidence-based medicine atau EBM adalah penggabungan antara bukti klinis berupa hasil penelitian klinis, keterampilan dokter, serta preferensi pasien dalam proses pengambilan keputusan untuk pengobatan pasien. Nah, bicara masalah penelitian, apa yang harus terus-menerus dokter update, salah satunya adalah penelitian mengenai obat-obatan. Di Indonesia, sebelum suatu obat berada di tangan konsumen, akan dilakukan sebuah penelitian berupa pengujian calon obat pada hewan dan juga pada manusia. Pada hewan kita sebut sebagai uji preklinik dan pada manusia kita sebut sebagai uji klinik. Menurut BPOM, obat-obatan tradisional dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan pengujiannya, yaitu jamu, obat tradisional terstandar, dan fitofarmaka. Nah, obat yang ada di tangan saya ini adalah salah satu obat jenis fitofarmaka. Saat menggunakan satu obat, penting bagi kita untuk mengetahui kandungan obat tersebut. Salah satunya adalah obat ini. Obat ini mengandung ekstrak Phyllanthus niruri atau yang kita sebut sebagai meniran. Jadi ekstrak Phyllanthus niruri ini memiliki efek anti-inflamasi, di mana efek ini mengandung fitokimia seperti alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, dan juga triterpen. Phyllanthus niruri ini juga memiliki kemampuan untuk menghambat NO atau nitrik oksid dan PGN2. Jadi untuk dosis sirup dari ekstrak Phyllanthus niruri ini adalah 25 mg 3 kali 5 ml selama 5 hari. Beberapa khasiat Phyllanthus niruri yang ditunjukkan oleh penelitian, yang pertama adalah fungsi dalam pengobatan ginjal. Nah, di mana Phyllanthus niruri ini dapat membantu memecah atau mengurangi ukuran batu-batu yang terbentuk dalam saluran kemih. Dalam sebuah studi 2018, para peneliti menemukan bahwa Phyllanthus niruri ini dapat mengurangi ukuran dari batu-batu ini. Nah, di mana mereka juga menemukan bahwa Phyllanthus niruri ini dapat meningkatkan ekspresi natrium dan potasium dari tubuh melalui urin. 2. Berfungsi sebagai agen diuretik. Nah, di mana diuretik itu menghilangkan air dan natrium dari dalam tubuh. Mereka juga menemukan bahwa Phyllanthus niruri ini dapat membantu mengobati tekanan darah tinggi dan beberapa kondisi lainnya.
Beberapa praktisinya menggunakan tubuh ini sebagai agen diuretik. Nah, dalam sebuah studi 2018, para peneliti menemukan bahwa terdapat efek diuretik pada tikus terhadap Phyllanthus nuriri ini. Nah, di mana Phyllanthus nuriri ini dapat meningkatkan ekskresi natrium dari dalam tubuh ke urin. Nah, di mana yang ketiga, Phyllanthus nuriri ini berfungsi dalam meningkatkan kesehatan hati. Nah, di sini teman-teman udah tahu kan gimana fungsi dan manfaat dari tanaman Phyllanthus niruri ini. Sehingga diperkuat dengan penelitian dan jurnal yang sudah ada, ternyata memang tanaman ini tidak efektif untuk digunakan sebagai tata laksana pengobatan pada penyakit yang diderita oleh Alteza tadi. Imunomodulator akan mengaktifasi leukosit, monosit, makrofag, limfosit B, limfosit T yang berfungsi pada sistem imunitas tubuh. Jadi kesimpulannya, tanaman Phyllanthus ini tidak cocok digunakan pada pengobatan untuk pasien tadi, namun dapat digunakan pada beberapa contoh penyakit seperti TB paru, infeksi varicella zoster, maupun hepatitis B kronis sebagai terapi penyerta. Nah, namun ingat, setiap penggunaan obat yang kita konsumsi, selalu ingat, gunakan dosis yang tepat sesuai anjuran dokter. Nah, jadi begitu ya Pak. Kalau itu ditemukan tidak sadarkan diri, apakah benar?